Halo guys, beberapa hari yang lalu Xiaomi baru aja merilis HP terbarunya di Indonesia. Dan pastinya banyak yang penasaran sama HP ini, yaitu adalah Redmi 15 guys. Nah, harga resminya ada di kisaran 2.099.000 alias masih di angka 2 jutaan ya, yang tergolong ramah di kantong. Tapi pertanyaannya guys, dengan harga segitu, apakah Redmi 15 ini beneran worth it dipakai sehari-hari di tahun 2025 ini? Atau jangan-jangan cuma menang spek di atas kertas aja? Makanya di video kali ini, saya bakal langsung cobain sendiri dari desain, layar, kamera, sampai performanya. Jadi tonton sampai habis ya guys. Oke, pertama kita mulai dari bagian desain. Unit yang saya pakai ini warna sandy purple atau ungu ya. Dan selain itu masih ada pilihan warna silver dan hitam. Bagian belakangnya masih memakai material plastik dengan tekstur doff seperti ini, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Di bagian atas ada modul kamera berbentuk kotak dengan 3 lensa yang ukuran bulatannya lumayan besar. Tapi untuk kamera utama hanya yang atas ini aja ya guys. Yang dua lagi nggak berfungsi atau hanya gimmick. Lalu di sampingnya ada lampu flash, sedangkan di bagian bawah cuma ada tulisan Redmi yang simple. Kalau kita lihat di sisi-sisinya, desain pojoknya ini udah dibuat agak melengkung ya. Jadi nggak kaku atau mengkotak seperti biasanya. Untuk bodinya cukup besar, hampir 7 inci. Dengan bobot sekitar 217 gram, jadi lumayan terasa berat kalau dipakai lama guys. Di sisi kanan ada tombol volume atas bawah, serta tombol power yang empuk dan kliki. Lanjut ke sisi kiri ada slot SIM tray dengan model hybrid dual slot. Jadi kalian harus pilih ya, pakai 2 SIM sekaligus atau 1 kartu SIM dengan micro SD. Di bagian atas kelihatan sepi, cuma ada port infrared blaster. Untungnya sih fitur ini masih dipertahankan, soalnya remote TV di rumah gampang banget hilang atau rusak guys. Nah, di bagian bawah justru lebih rame, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan speaker utamanya. Sayangnya port jack audio 35mm udah dihilangkan ya. Jadi buat yang masih setia sama headset kabel, rasanya agak kurang nyaman guys. Kita lanjut ke bagian layar guys. Ukurannya gede banget, 6,9 inci. Jadi cocok buat yang suka nonton film atau main game yang butuh layar besar ya. Panel yang digunakan masih IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya bisa sampai 144 Hz, jadi buat scrolling terasa super mulus. Tapi sayangnya tingkat kecerahannya hanya sampai di 850 nit. Jadi kalau dipakai di luar ruangan, terutama siang hari, kadang agak susah dilihat dengan jelas guys. Selain itu, Redmi 15 ini juga punya sertifikasi IP64 ya. Jadi cukup tahan terhadap debu dan cipratan air ringan. Jadi kalau kehujanan sebentar atau kena percikan air, masih tahan guys. Tapi tentu saja bukan buat berenang ya, karena levelnya hanya untuk perlindungan ringan saja. Untuk sektor audio, sayangnya Redmi 15 ini masih pakai single speaker aja. Jadi efek stereonya memang belum bisa kerasa maksimal. Tapi walaupun begitu, kualitas suaranya masih cukup oke ya, karena sudah didukung dengan adanya fitur Dolby Atmos di HP ini. Sekarang kita pindah ke bagian kamera guys. HP ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan lensa f/1.8. Posisinya ada di bagian paling atas, sementara dua kamera lainnya bisa dibilang cuma gimmick ya, karena HP ini memang belum mendukung lensa makro ataupun ultra wide. Untuk kamera depannya ada di model dot display dengan resolusi 8 megapiksel. Kalau soal hasil, kamera utamanya masih oke kalau dipakai di kondisi cahaya cukup. Hasilnya terang dan detail masih terlihat. Tapi kalau dipakai di malam hari atau kondisi minim cahaya, noise-nya mulai kelihatan banyak ya. Untungnya untuk dynamic range atau perpindahan dari area gelap ke terang masih cukup bagus di kelas harganya guys. Dan untuk perekaman video sendiri mentok di 1080-30 fps tanpa adanya stabilisasi software maupun hardware. Jadi wajar aja kalau hasil videonya masih agak burik dan goyang-goyang ketika dipakai rekam sambil jalan. Selanjutnya kita cobain performanya guys. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer.
RAM-nya 8GB dan bisa diekspand jadi 16GB lewat fitur RAM Expansion. Walaupun sebenarnya itu cuma bantu dikit ya, nggak nambah RAM beneran. Tapi cukup lah buat buka banyak aplikasi bareng. Penyimpanannya udah pakai UFS 2.2 yang berarti lebih cepat dibanding eMMC biasa. Jadi pas buka aplikasi atau pindah file terasa responsif guys. Untuk skor Antutu 11, HP ini tembus di angka 500 ribuan ya. Lumayan tinggi di kelas menengah. Artinya udah lancar banget buat aktivitas harian dan multitasking. Sistem operasinya juga udah langsung pakai HyperOS 2.2 berbasis Android 15 yang tampilannya ringan dan transisi antar menu juga cukup halus ya guys. Kalau buat main game, GPU-nya Adreno 619. Untuk Mobile Legends kita cuma dapat setting grafis HD dengan framerate super, belum bisa ultra ya. Tapi gameplaynya sih masih terasa mulus dan stabil tanpa frame drop yang berarti. Jadi masih nyaman lah buat mabar santai atau seru-seruan guys. Oke, untuk baterainya ini termasuk yang sangat awet. Karena Redmi 15 sudah dibekali dengan kapasitas 7000 mAh yang bisa dibilang nggak ada lawan di kelasnya ya. Pengisian dayanya 33 watt. Dan untuk ngecas dari kondisi drop sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam lebih sedikit lah. Memang agak lama sih, tapi wajar mengingat kapasitas baterainya yang sangat besar. Lagi pula ya, kalau dicas pas malam sambil tidur juga nggak akan terasa lamanya guys. Dan dengan hanya 1 kali cas, HP ini bisa dipakai seharian penuh, bahkan bisa tembus 2 hari untuk pemakaian biasa. Apalagi kalau dipakai cuma buat chat aja, bisa tahan sampai 3 hari guys. Jadi cocok banget buat ojol atau kalian yang sering kerja lapangan. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur tambahan yang ada di Redmi 15 ini ya. HP ini udah punya sensor sidik jari di tombol power dan AI face unlock yang cukup cepat. Tapi kalau kondisi gelap, kadang agak telat juga kebacanya sih. Bagian konektivitas juga lengkap, ada NFC dan juga infrared blaster buat remote TV atau AC. Sensor lain seperti sensor jarak, sensor cahaya, akselerometer, dan kompas juga udah ada. Sayangnya nggak ada giroskop ya, jadi buat main game Giro belum bisa maksimal. Navigasinya juga lengkap guys, karena HP ini udah support GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Jadi sinyal lokasi lebih akurat, cepat nangkep, dan tetap stabil meskipun di area yang padat bangunan. Audionya juga mantap berkat Hi-Res Audio dan Dolby Atmos, walaupun speakernya cuma 1 ya. Jadi kalau dilihat dari fitur-fiturnya, HP ini udah cukup lengkap dan modern lah ya. Walaupun masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Sebenarnya dengan harga 2 jutaan kecil, HP ini worth it banget sih buat pemakaian sehari-hari. Mengingat layarnya udah 144Hz dan baterainya yang sangat badak guys. Oke, itu dia review singkat dari Redmi 15. Menurut kalian apakah Redmi 15 ini bakal jadi rajanya di kelas 2 jutaan? Atau ada saingan lain yang lebih menarik guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.